Baik, diminum dulu jika mau ya. Nah, baik, terima kasih Bu udah mau hadir di pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai sesi konseling kita hari ini, saya mau memperkenalkan diri saya. Setelah itu, Ibu juga harus memperkenalkan diri Ibu. Kenalkan, nama saya Zarina Octavia, saya biasa dipanggil Zarina, dan saya merupakan eksplor di sesi kita hari ini. Bagaimana? Kenapa kalian saya dekat? Oke, gimana jika kita panggil Ibu? Jadi selama sesi konseling ini saya akan memanggil Rita sebagai ibu, dan sesi konseling ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Bagaimana Ibu, setuju? Di sini Ibu tidak perlu takut untuk menceritakan apapun yang Ibu rasakan, apapun yang Ibu alami, karena saya tidak akan menghakimi Ibu dalam setiap ucapan yang Ibu katakan. Saya juga berharap kalau Ibu mau terbuka dalam menceritakan apapun masalahnya. Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu tahu sesi konseling ini dari siapa? Kebetulan saya tahunya dari teman. Oke, berarti ada teman yang merekomendasikan Teman konselor. Berarti kalau boleh saya tanya, apakah Ibu melakukan konseling ini dengan perasaan terbuka? Iya, saya sekarang. Nah, dengan perasaan terbuka. Setelah saya baca administrasi yang sudah Ibu lakukan tadi di depan, Ibu ingin melakukan sesi konseling keluarga. Berarti Ibu ingin melakukan sesi konseling untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Ibu. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi dalam rumah tangga Ibu? Saya masih capek dulu karena saya selain bekerja mengurus rumah tangga, terus saya juga merasa kalau suami saya itu sudah mulai kurang perhatian pada saya. Jadi di situ saya merasa stres sendiri. Saya paham bagaimana perasaan Ibu. Ibu merasa sendirian, Ibu merasa kurang perhatian dari suami, dan juga merasa stres sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Bapak setelah melihat Ibu mengalami hal tersebut sendiri? Ya, saya kurang tahu Bu, soalnya kan dia terlalu fokus bekerja. Kadang kalau pulang ya sore malam gitu, jadi sudah mulai kurang interaksi di rumah. Jadi Bapak juga kurang interaksi kepada Ibu. Apakah Ibu pernah mengkomunikasikan bagaimana Ibu ingin diperlakukan kepada Bapak? Enggak sih Bu, paling saya cuma kode-kode kayak pengen mungkin keluar bareng teman-teman, tapi pasti dia selalu jawabannya kayak asal sendiri, dia ngerasa capek gitu. Ibu sudah berusaha untuk memberikan kode, tapi Bapak malah membalas dengan rasa kesal. Oke, saya paham. Apakah ada lain selain permasalahan dengan kurang perhatian yang diberikan oleh Bapak? Ada permasalahan lainnya mungkin gini, kan dia bukan sering, dia kerjanya sekarang tuh emang full time fokus kerja. Terus saya gaji dia tuh, maksudnya gaji dia saya nggak masalah sebetulnya. Kalau boleh saya tahu, apa maksud perkataan itu tidak merasakan gaji seutuhnya? Dia kasih juga untuk orang tuanya dan juga orang tuanya. Sedangkan di posisinya kebutuhan di rumah kami belum tentu terpenuhi. Oke, saya paham. Berarti Bapak bekerja dari pagi hingga sore, bahkan terkadang sampai malam untuk memenuhi kebutuhan ibu. Namun kebutuhan yang Bapak berikan terkadang dipotong untuk orang tuanya dan juga untuk orang tua ibu. Nah, itu Ya. menurut Ibu, apakah yang dilakukan Bapak itu sudah benar? Kalau
Saya kurang tahu, tapi kalau dilihat dari sisi mau berbakti, mungkin itu bisa sebagian bisa bilang itu sudah benar. Tapi kalau di posisi saya yang merasa butuh perhatian, juga merasa kekurangan, nggak terpenuhi, saya rasa itu salah, nggak benar. Tidak apa-apa, saya tidak menghakimi apapun pilihan yang ibu rasakan. Tapi apakah mungkin Bapak melakukan hal tersebut karena Bapak ingin menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai seorang anak dan ibunya, dan juga sebagai seorang menantu dari ibunya, ibu. Ya, mungkin aja sih. Nah, bagaimana tanggapan ibu tentang suami ibu yang merasa bertanggung jawab? Saya senang dia punya sisi tanggung jawab, dimana nggak semua orang punya rasa tanggung jawab, itu saya senang. Kan saya juga perlu dibandingkan membantu penghuni yang lain dulu, sedangkan posisinya rumah tangga kami kekurangan. Saya paham. Tapi selain masalah perhatian, keuangan juga menjadi salah satu prioritas utama dalam permasalahan keluarga ibu. Apakah ibu sudah pernah coba mengkomunikasikan permasalahan ini dengan suami ibu? Kenapa ibu belum mengkomunikasikan masalah ini dengan suami ibu? Saya merasa gimana ya, kan dia yang kerja ya, dia yang cari uang, jadi otomatis itu kan uang dia. Jadi saya rasa nggak terlalu ada hak untuk mengatur kemana jalannya uang itu. Saya paham ibu. Tapi menurut ibu, jika ibu mengatakan perasaan ibu pada suami ibu, bagaimana tanggapannya? Saya kurang tahu, Bu. Saya nggak bisa memprediksi mana Tidak masalah. Nah, jadi yang sebenarnya ibu rasakan adalah ibu kurang perhatian, ibu juga kurang diberikan pemenuhan kebutuhan oleh suami ibu karena suami memberikan kepada orang tuanya dan juga orang ibu. Nah, kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa yang sebenarnya ibu rasakan? Saya merasa sedih, Bu. Terus capek. Kayak saya selalu sendiri di rumah, mau ngapa-ngapain pun udah merasa bosan sendiri gitu. Ya, mentok ya, makanya dari situ saya mulai kerja kecil-kecilan di rumah untuk memenuhi kebutuhan saya dan juga bikin tambah. Kalau begitu, dapat saya simpulkan bahwa ibu ingin suami ibu untuk lebih perhatian kepada ibu. Nah, bagaimana jika kita lakukan sesi konseling juga dengan Bapak untuk minggu depan? Apakah ibu bisa mengkomunikasikan dengan Bapak untuk datang ke sini minggu depan? Saya sangat Saya tunggu kedatangan Bapak dan juga kedatangan kalian berdua di minggu selanjutnya. Apakah ibu mau untuk datang ke sini lagi minggu depan? Terima kasih sudah datang di sesi konseling kali ini. Saya sangat mengapresiasi apapun perasaan yang ibu ungkapkan ke ibu. Saya minta waktu. Nah, mengingat kesepakatan kita tadi melakukan sesi konseling selama 20 menit dan juga ini sudah terlalu 20 menit ya Ibu, jadi kita akhiri sesi konseling kita hari ini. Terima kasih atas hadiran Ibu hari ini. Ada yang mau masih Bu? Sudah ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak sudah mau hadir di pertemuan kita hari ini. Jika Bapak ingin minum, saya sudah menyediakan minum di sebelah Bapak. Nah, ingin minum, saya persilakan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Zarina Opatia dan saya merupakan konselor Bapak di pertemuan kali ini. Jika boleh saya tahu, saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Budi. Oke, Bapak Budi. Nah, kita akan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Pertemuan ini akan berlangsung selama 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Oke, boleh. Oke. Nah, untuk pertemuan ini Bapak tidak perlu khawatir terhadap apapun yang akan saya sampaikan karena kedepannya saya tidak akan melakukan penghakiman kepada Bapak. Bapak boleh menceritakan apapun yang Bapak rasakan, yang Bapak pikirkan, tanpa harus takut untuk dihakimi. Saya juga berharap kalau Bapak mau lebih terbuka dalam menceritakan perasaan yang Bapak alami. Kalau Bapak bersedia, Ya, bersedia. oke. Sebelumnya saya juga melakukan sesi konseling bersama istri Bapak. Istri Bapak itu sudah menceritakan banyak hal tentang perasaannya. Saya harap juga Bapak mampu menceritakan perasaan yang Bapak alami. Bagaimana menurut Bapak kondisi keluarga Bapak sekarang? Menurut saya itu kurang baik dari tadi ya Bu, karena istri saya itu di sini nggak bisa ngertiin saya Bu. Saya udah capek kerja dari pagi sampai sore, tapi dia nggak pernah mengerti posisi saya sebagai seorang suami Bu. Oke, saya paham perasaan Bapak. Nah, menurut Bapak kenapa istri Bapak bisa melakukan hal tersebut? Kenapa istri Bapak tidak memperhatikan atau tidak paham maksud dari perkataan Bapak? Saya juga nggak paham sebenarnya Bu. Tiap hari dia ngeluh ke saya, dia capek, dia ini, dia itu. Tapi dia nggak pernah tahu kalau saya pun kerja, saya capek Bu. Sedangkan dia kan cuma di rumah Bu, cuma punya usaha kecil-kecilan yang tentunya nggak secapek saya Bu. Jadi, saya paham, saya mengerti bagaimana rasa Pak sampai yang Bapak alami. Tapi apakah mungkin bukan karena ibu ini kurang perhatian, tapi karena kalian itu kurang komunikasi dalam keluarga? Ini sih. Oke. Nah, Bapak selain bekerja, apalagi yang Bapak lakukan di dalam rumah? Kalau pulang udah capek sih Bu. Jadi kalau dia ngeluh, udah saya dengarkan, habis itu tidur. Apakah setelah istri Bapak didengarkan itu meredakan amarahnya atau meredakan emosinya? Dia diem sih Bu habis itu. Menurut Bapak, apakah hal yang Bapak lakukan dengan hanya mendengarkan istri Bapak itu merupakan hal yang benar? Benar orang Bu, kan saya juga udah mendengar segala keluh kesah dia di sini Bu. Apa yang dia mau sampaikan juga udah saya dengarkan. Jika terdapat sebuah permasalahan seperti permasalahan keuangan, bagaimana Bapak membagi masalah tersebut, membagi keuangan tersebut terhadap masalah yang Bapak hadapi? Apakah istri Bapak pernah mengeluh mengenai keuangan? Cuma kan Bu, saya rasa saya itu udah adil dalam keuangan Bu. Inilah Bu, lihat nih, saya udah kerja, uang gaji saya setengahnya saya kasih untuk dia dan setengahnya lagi saya kasih untuk orang tua saya dan saya kasih untuk orang tuanya. Itu kan sebuah adil lah Bu. Oke, saya paham inti dari permasalahan ini, tapi Bapak memang anak memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Tapi setelah menikah, tanggung jawab yang harus lebih Bapak tekankan adalah kepada istri Bapak. Jika kebutuhan istri Bapak tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi masalah dalam rumah tangga kalian ke depannya. Apakah Bapak pernah bertanya kepada istri Bapak mengenai kebutuhan yang sudah Bapak berikan?
Tapi harusnya dia mengerti lah, Bu. Saya udah capek loh, Bu, tiap hari, Bu. Oke. Nah, Bapak, saya paham kalau Bapak sebenarnya menginginkan hubungan yang harmonis, benar? Benar, Bu. Benar. Tapi bagaimana Bapak melakukan atau membuat hubungan tersebut harmonis jika istri Bapak merasa tidak diperhatikan? Tapi bentuk saya mendengarkan keluh kesah dia itu kan bukannya sebuah perhatian, Bu. Nah, benar yang Bapak katakan bahwa mendengarkan perkataan istri itu merupakan sebuah bentuk perhatian. Namun bisa kita lihat apakah istri tersebut itu benar-benar tersalurkan emosi dia atau hanya sekedar melepaskannya saja. Karena setiap orang itu butuh validasi dari emosi yang dia rasakan. Jika hanya kita dengarkan tanpa kita validasi, emosi dia tidak akan tersalurkan dengan benar dan akhirnya akan membuat permasalahan keluarga semakin besar. Nah, apakah selama ini Bapak sama Ibu sering melakukan komunikasi dua arah atau kalau bahasa sekarang itu deep talk? Jarang sih, Bu. Karena saya sampai rumah tuh udah capek kan, Bu. Jadinya saya memilih untuk langsung tidur. Dan dia pun kan sibuk beres-beres rumah segala macam. Dan waktu saya di rumah pun udah kurang nih, Bu. Semoga full bekerja, Bu. Pernah nggak sih Bapak merasa bersalah karena kurang memberikan perhatian kepada istri Bapak? Pernah sih. Ya, jadi jika boleh saya katakan bahwa sebenarnya Bapak mau hubungan ini lebih baik, namun terkadang cara Bapak menunjukkannya itu dianggap salah oleh istri Bapak. Oke, Pak, menurut Bapak apa yang sebenarnya Bapak rasakan terhadap istri Bapak? Saya pikir dia mengerti saya ada sih. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin istri Bapak merasa dia kurang perhatian. Bapak merasa Bapak sudah berjuang, sudah memberikan perhatian, namun istri Bapak kurang mengerti apa yang Bapak ingin sampaikan kepada dia. Nah, menurut Bapak, apakah permasalahan ini diawali oleh komunikasi yang kurang baik atau komunikasi yang salah di antara berdua? Sebenarnya kami berdua disini kurang komunikasi, Bu. Karena saya terlalu sibuk bekerja dan dia kurang memahami saya. Saya paham. Teman hari ini juga sudah sangat baik. Bapak mau menceritakan apa yang Bapak rasakan. Saya harap di pertemuan selanjutnya kita bisa membicarakan hal ini bersama-sama. Saya harap Bapak juga mau terus terang pada istri Bapak terhadap apa yang Bapak alami sekarang. Nah, Bapak berhubung waktu juga sudah lewat 20 menit. Saya rasa sesi konseling kita cukupkan sampai di sini saja. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Nah, menurut Bapak apa yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini? Bisa saya ambil dari pertemuan hari ini itu, Bu, saya harus membangun komunikasi yang baik, Bu, kepada istri saya. Karena selama ini rupanya komunikasi yang kurang itu membuat keluarga kami kurang harmonis. Kalau begitu saya juga merasa bahwa ada niat berubah dalam diri Bapak. Saya juga merasa kalau sepertinya permasalahan ini akan diselesaikan dengan lebih baik ke depannya. Nah, untuk pertemuan ke depan akan kita lakukan bersama-sama dengan istri Bapak dan juga Bapak bisa mengkomunikasikannya dengan istri untuk dapat dengan saya di minggu depan. Boleh. Kalau begitu kita jumpa di minggu depan ya Bapak. Boleh. Terima kasih atas sesi konseling hari ini. Saya sangat mengapresiasi setiap perkataan dan perasaan yang Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, silakan masuk. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir hari ini. Nah, kemarin kita 2 minggu yang
lalu jumpa sama ibu dan minggu kemarin jumpa sama bapak, terus sekarang kita jumpa di minggu ini bersama-sama. Nah, tadi kesini bareng-bareng bapak ibu. Iya. Wah, kayaknya seru ya. Di rumah tadi ibu masak? Hari ini saya nggak masak. Oh, Iya, kan makan di luar berarti. wah, kayaknya enak ya makan bareng-bareng di luar. Gimana kabar bapak ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sama-sama sehat tentunya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sepakati berlaku selama 20 menit. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Setuju. Nah, sama seperti yang saya katakan di pertemuan pribadi kita berdua, di pertemuan saya sama Ibu, pertemuan saya sama Bapak, kalau misalnya dalam setiap perkataan yang kalian ucapkan kita tidak saling menghakimi di sini, saya harap Bapak Ibu juga tidak menghakimi satu sama lain. Nah, pertemuan ini juga saya harap mampu untuk membuka pikiran Bapak sama Ibu, mampu untuk membuka komunikasi kalian berdua agar kedepannya menjadi lebih baik. Nah, untuk awal dari sesi konseling ini saya mau bertanya, jika hubungan kalian diibaratkan sebagai sebuah tim, baik itu tim sepak bola atau tim apapun itu, bagaimana ibu menggambarkan diri ibu dalam tim tersebut? Saya merasa saya sebagai anggota yang mungkin yang nggak diikut sertakan, terus juga nggak diajak berdiskusi dan lain. Baik, saya paham maksud itu. Kalau ibu berada dalam sebuah tim, ibu merasa ibu merupakan anggota yang dikucilkan, anggota yang sering tidak dianggap. Baik, menurut Bapak, jika Bapak berada dalam sebuah tim, keluarga ibu berada dalam sebuah tim, Bapak merupakan anggota yang seperti apa? Saya merasa kalau berada di sebuah tim, saya itu kerja sendiri Bu. Jadi saya memikul semua beban tim itu sendiri, nggak ada yang bantu Bu. Baik, saya juga paham perasaan Bapak dan yang Bapak maksudkan. Kalau misalnya Bapak berada dalam sebuah tim, Bapak merasa sebagai bekerja sendiri atau memikul semua anggota tim itu sendiri. Benar begitu Bapak? Ya. Baik. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya tim seperti apa yang kalian inginkan? Tim yang kompak kalau saya. Kalau ibu, tim seperti apa yang ibu inginkan? Pastinya tim yang mengarah ke keberhasilan. Bapak sama ibu jika dilihat sama-sama menginginkan sebuah tim atau sebuah hubungan yang berjalan lancar, hubungan yang kompak, hubungan yang saling terbuka dan hubungan yang saling tidak menghakimi. Benar begitu Bapak Ibu? Benar. Baik. Nah, bagaimana Bapak sama Ibu bisa memiliki hubungan yang seperti itu jika Ibu merasa sendirian dan Bapak merasa memikul semuanya sendiri? Apakah menurut Bapak Ibu, jika hubungan kalian terus seperti ini akan ada kemajuan atau tim tersebut akan terwujud di dalam hubungan kalian? Tidak. Lanjut sih, Perasaan sikapnya itu mau di akhir aja. pada kerja itu kan sampai mana? Itu terakhir memang, itu kan evaluasi. Nah, saya lihat kalau Bapak sama Ibu sebenarnya tidak ada niat untuk menyakiti satu sama lain. Nah, saya lihat kalau kalian ini sebenarnya mau untuk membangun hubungan yang baik. Bapak berusaha bekerja keras, Ibu juga berusaha untuk membantu keluarga di rumah. Namun kurangnya komunikasi dan masalah finansial membuat kalian menjadi lebih terasa jauh atau terasa sendirian. Nah, saya rasa jika kita menyepakati beberapa permasalahan dalam komunikasi, mungkin permasalahan ibu dan bapak bisa sedikit teratasi. Nah, jika boleh saya tahu, setelah melakukan sesi konseling ini, bisa dilihat bahwa sebenarnya kalian itu memiliki rasa kasih sayang masing-masing. Ibu menunjukkan kasih sayangnya dengan membantu keluarga, bapak juga menunjukkan kasih sayangnya dengan cara bekerja
dengan lebih keras. Nah, setelah melakukan sesi konseling ini, bagaimana perasaan ibu? Saya sedikit lega Bu, karena setelah mengungkapkan benar-benar yang saya pendam selama ini juga merasa saya gitu kalau dia merasa menanggung beban. Kalau Bapak, bagaimana yang Bapak pikirkan setelah sesi konseling ini? Apa yang Bapak pikirkan? Saya pikirkan saya akan mengubah sikap saya sih. Dan saya berpikir setelah sesi konseling ini, jadi saya harus lebih memahami perasaan istri saya, memahami posisi istri saya, biar komunikasi kami juga bisa lebih baik lagi, lebih punya hubungan yang lebih harmonis lagi. Menurut kalian berdua, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hubungan kalian? Mulai dari apa? Menurut saya untuk memperbaiki hubungan perlunya komunikasi, terus kayak apapun, kayak kemarin saya merasa keputusan saya sendiri untuk masih ke orang tua dia, ke orang tua saya, dan bagi untuk dan rumah itu udah keputusan yang bijak, banyak bukan keputusan yang bijak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa apapun keputusan kedepannya yang dapat saya ambil itu harus saya komunikasikan terlebih dahulu terhadap istri saya. Oke, kalau dari Ibu, apa yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki hubungan Ibu dan Bapak? Mungkin saya mencoba untuk lebih memahami ya Bu, tidak langsung menuntut putusan perhatian. Mungkin memang capek kerja dan untuk lebih memahami ya. Karena kalau yang pulang sambut dengan baik, dan nanti kalau memang ada waktu, sempatin waktu untuk dijawab. Saya mau Ibu dan Bapak saling mengucapkan terima kasih. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Bapak mengucapkan terima kasih kepada Ibu, agar hubungan ini setidaknya memiliki arah dan tujuan yang sama. Baik, di sini saya mau bilang makasih ke istri saya karena udah mau ngurus rumah dan membantu-bantu cari uang juga. Saya berharap kedepannya kita bisa menjadi tim yang baik untuk membangun keluarga yang lebih harmonis lagi. Baik, bagus banget apa yang Bapak ucapkan. Terima kasih Bapak juga. Saya rasa masuk atau saya rasa terkena di hati Ibu. Ibu, bagaimana ucapan terima kasih yang ingin Ibu ucapkan kepada Bapak? Dan mau bekerja keras walaupun kadang suka ngereok dan juga sering diam tiba-tiba, setidaknya mudah berusaha. Dan terima kasih Ibu juga, saya rasa berharga bagi Bapak. Nah, agar hubungan ini terasa lebih baik ke depannya, saya harap kalian sama-sama mau mengkomunikasikan apapun permasalahan kalian. Jika Bapak merasa capek, Bapak merasa beban ini terlalu berat, Bapak bisa komunikasi kepada Ibu. Dan jika Ibu merasa sendiri, Ibu merasa butuh perhatian, Ibu bisa mengkomunikasikannya dengan Bapak. Nah, Bu, waktu kita juga sudah terlalu berhubungi. Saya rasa sesi konseling kita cukupkan di sini. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, baik. Berarti bila kali pertemuan sesi konseling kita sudah selesai, saya cukupkan di sini. Jika seandainya ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, bisa melalui administrasi atau bisa langsung menghubungi saya untuk bertanya. Sekian sesi konseling kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena mau mengungkapkan atau mengutarakan isi perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas pertemuannya Bapak Ibu. Hati-hati di jalan ya. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah, megah. Terima kasih sudah menyaksikan.